Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Yang mana harapannya teman-teman semua bisa mengetahui dan bisa paham mengenai apa itu akuntansi perusahaan dagang. Dan pembelajaran kali ini akan dibersamai oleh saya, Ismi Faridatul Jannah, mahasiswa pendidikan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya sama teman-teman semua, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan dagang? Oke, baik, akan saya jelaskan. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk ataupun fungsi dari barang tersebut. Atau dengan kata lain, perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerjanya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Untuk lebih mudahnya, kamu bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Nah, jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualnya lagi ke konsumen. Nah, oke, pembahasan yang selanjutnya adalah kegiatan perusahaan dagang secara umum. Di sini terdapat 4 kegiatan, dan kegiatan yang pertama adalah kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian dalam perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva produktif, pembelian barang dagangan, serta pembelian barang dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. Pembelian dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Pembelian yang dilakukan secara kredit akan menimbulkan utang yang biasanya dicatat dalam akun utangan dagang. Kegiatan yang kedua yaitu pembayaran. Kegiatan pembelian akan diikuti dengan pembayaran. Waktu tepatnya pembelian harus dibayar tergantung pada syarat jual beli yang ditetapkan. Selain itu, pembelian barang dan jasa, pembayaran dapat dilakukan bagi keperluan lain, misalnya mengembalikan pinjaman atau membagikan laba kepada pemilik. Kegiatan yang selanjutnya adalah penjualan. Penjualan dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Apabila penjualan dilakukan secara kredit, akan menimbulkan piutang yang akan dicatat dalam akun piutang dagang. Namun, kadang-kadang ketika perusahaan menjual barang dagangan juga akan menerima pengembalian barang atau membeli potongan harga. Penerimaan kembali barang yang telah dijual disebut retur penjualan atau sales return. Sedangkan pembelian potongan harga disebut pengurangan harga atau sales allowance. Nah, oke, kegiatan perusahaan dagang secara umum yang terakhir adalah penerimaan uang. Penjualan akan diikuti oleh penerimaan uang. Penerimaan uang dari hasil penjualan juga tergantung pada syarat jual beli yang telah disepakati. Selain penerimaan uang dari penjualan, perusahaan mungkin menerima uang dari sumber-sumber lain, misalnya setoran modal pemilik, pinjaman dari kreditor, atau uang yang lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang. Sebenarnya terdapat banyak ciri-ciri dari perusahaan dagang, namun yang akan kita bahas kali ini, saya telah merangkum menjadi 3 ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama adalah
Jenis usaha yang dilakukan adalah memberi barang dagangan dan menjualnya tanpa disertai proses pengolahan terlebih dahulu. Ciri-ciri yang kedua adalah memiliki gudang atau tempat penyimpanan barang dagang sebelum dijual. Ciri-ciri yang ketiga, transaksi yang terjadi di antaranya adalah penjualan dan pembelian secara kredit maupun tunai, pelunasan utang dan penerimaan piutang dagang, retur penjualan, serta retur pembelian, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, pada perusahaan dagang dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pedagang besar, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang-barang dalam partai yang besar. Contohnya adalah agen, grosir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah pedagang menengah, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dalam partai besar tetapi menjual kepada pengecer dalam jumlah yang sedang. Contohnya adalah penyalur dan toko-toko besar. Selanjutnya yang ketiga adalah pedagang kecil, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya toko-toko kecil seperti toko kelontong, warung, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perusahaan dagang bahan baku dan perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang bahan baku adalah perusahaan dagang yang memperjualkan produk bahan baku sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk atau alat produksi untuk menghasilkan sebuah produk lain seperti kayu, mesin gergaji, dan bahan baku lainnya. Sedangkan perusahaan dagang barang jadi merupakan perusahaan yang menjual sebuah produk jadi dalam bentuk akhir yang siap digunakan manusia, seperti halnya buku, televisi, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, oke teman-teman semua, ini adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Bisa kalian amati baik-baik ya siklus yang sudah saya berikan ini. Nah, pada dasarnya siklus akuntansi perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa, yaitu diawali dengan pencatatan transaksi pada jurnal umum sampai dengan pelaporan laporan keuangan perusahaan. Namun, di sini yang membedakan adalah terdapat perlakuan-perlakuan khusus terhadap transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam perusahaan dagang, terdapat 5 jenis jurnal yang harus diklasifikasikan sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan. Seperti untuk transaksi penjualan secara kredit, maka dicatat pada jurnal penjualan. Transaksi pembelian secara kredit dicatat pada jurnal pembelian. Transaksi penerimaan kas dicatat pada jurnal penerimaan kas. Transaksi pengeluaran kas dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Dan banyak lagi transaksi-transaksi lainnya. Selain itu, pencatatan transaksi pembelian barang dagang tidak terlepas dari sistem persediaan barang dagangan yang akan menentukan cara pencatatan pembelian. Dalam hal ini, terdapat 2 sistem persediaan barang dagang, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam transaksi pembelian dan penjualan, barang dagang ini juga membutuhkan kartu persediaan barang dagang dan rekening buku pembantu utang dan juga piutang dagang. Nah, oke, baik, sekian itu tadi adalah pemaparan materi mengenai akuntansi perusahaan dagang. Harapannya teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Sekian dari saya, tetap semangat teman-teman semua dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.